Halo semuanya, Sawadee-krap. Ada banyak teori konspirasi di internet terkait dengan aksi penembakan yang terjadi ke Brigadir J di hari Jumat lalu di kediaman Kadif Propam Polri. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan masyarakat adalah adanya dugaan mengenai perselingkuhan. Itu yang tidak bisa kita pungkiri. Walaupun kita tahu tuduhan yang sudah disampaikan adalah dugaan dilakukannya aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, dugaannya seperti itu, ke istri Kadif Propam Polri, dan banyak masyarakat yang tidak percaya karena secara logika ini hal yang sangat kecil sekali. Nah, ngomongin soal logika, hal-hal isu seperti ini sebenarnya ini juga bisa dihubungkan dalam termasuk ilmu pengetahuan atau sains. Ini bukan sekedar isu belaka ya, karena dalam dunia psikologi forensik ini bisa menjadi salah satu petunjuk untuk mencari tahu apa sih motif sebenarnya. Karena motif yang disampaikan dari kepolisian itu banyak masyarakat Indonesia yang menilainya tidak pas, tidak lazim. Nah, logika-logika seperti itu adalah salah satu bagian kita pada saat kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Ada salah satu lagi isu yang beredar di luar sana bahwa ada dugaan bahwa rumah tangga dari sang jenderal itu memang sedang retak, dan dugaannya kan kalau kemarin-kemarin tuh ada beberapa akun dan banyak media online mengatakan bahwa Pak Ferdi ada hubungan dengan A, B, C, D, dan nama-nama yang kalian sudah tahu di video-video sebelumnya. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan ada dugaan di luar sana mengatakan bahwa jangan-jangan bahwa Brigadir J ini hanya dipakai untuk memanas-manasi karena terjadinya keretakan hubungan rumah tangga tersebut dan terjadilah kecemburuan, dan ada yang menduga, karena kita nggak bisa munafik ya, banyak masyarakat Indonesia di internet yang menuduh dan juga menduga sangat kuat bahwa Baradae itu bukanlah penembak sebenarnya, tapi penembak sebenarnya dugaannya adalah ke sang jenderal sendiri. Tapi dalam dunia hukum, sekali lagi, kita tidak hanya bisa berdasarkan keyakinan, semua itu harus dengan alat bukti yang kuat. Makanya dari Kapolri selalu menegaskan bahwa penyidikan kasus ini harus berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan. Karena nanti pada saat di pengadilan, semua alat buktinya akan diuji dan akan dinilai oleh yang mulia hakim. Kalau hanya berdasarkan keyakinan, ini akan sangat mudah dipatahkan pada saat di pengadilan nanti. Kita juga harus terus mengawal. Kita ingin cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Brigadir J di hari Jumat lalu dengan tembak-tembakan, totalnya ada 12, tapi tidak ada satupun warga di sekitar yang mendengar suara tembakan tersebut. Satpam hanya mengatakan hanya mendengar suara seperti petasan. Ya, petasan itu kan kecil sekali kan ya. 12 tembakan loh, 5 dari Baradae dan 7 dari Brigadir J, itu ada 12, artinya ya luar biasa kan suara tembakan tuh. Harusnya apakah rumahnya kedap suara semuanya? Karena lokasi kejadian juga kita ketahui ini kan dekat dengan kamar dari istri Kadif Propam tersebut. Nah, sekarang kita coba update masalah status hukumnya dari Kadif Humas Irjen Pol Dedy Prasetyo. Ini ada kabar yang mengembirakan bahwa kasusnya kan sudah masuk dalam penyelidikan. Ini artinya proses polisi itu sudah sangat cepat sekali. Aku harus mengakui ini adalah benar. Ini adalah sebuah etikat baik yang luar biasa pada saat sudah masuk dalam proses penyidikan. Artinya laporannya cukup kuat dan langsung kalau sudah selesai penyidikan. Itu kan nanti kalau sudah oke, ketemu alat bukti dan juga tersangka yang kuat, akan lanjut adalah ke jaksa. Setelah jaksa akan lanjut ke persidangan. Jadi tahapannya adalah sangat cepat, dalam waktu sehari ya kalau nggak salah, atau maksimal 2 hari sudah langsung masuk ke proses penyidikan. Itu amazing bagi aku pribadi. Pengujian secara ilmiah agar saat diuji di persidangan akan kuat, seperti aku jelaskan tadi pernyataan beliau. Dan mengenai CCTV, ada beberapa CCTV yang memang sedang dilakukan pendalaman oleh Lab 4 di sini, tapi tidak dijelaskan secara detail CCTV yang mana aja, which is aku paham takutnya akan menjadi bumerang lagi untuk kedepannya jika disebutkan CCTV-nya spesifik di mana, tapi ternyata pada saat persidangan atau pemaparan ternyata bukan itu yang dianalisa dari tim lapornya. Ini aku melihat ada kehati-hatian yang sangat luar biasa. Nah, sementara itu juga dikatakan minggu depan dari kedokteran, dokter forensik Polri akan menghadiri undangan dari Komnas HAM untuk sampaikan hasil otopsi dan pemeriksaan mayat. Apakah ini nanti juga akan dihadiri oleh pengacara? Harusnya sih iya ya. Kalau aku lihat dari sejumlah kasus, misalnya di channel YouTube ini, aku ngebahas
membahas juga mengenai kasus dari Teng Monida di Thailand. Itu pada saat penyidik memaparkan hasil otopsi, keluarga dan juga pengacara juga diundang. Apakah di Indonesia hukumnya sama? Keluarga harus tahu juga. Kemungkinan besar sih akan seperti itu. Tapi kalau menurut kalian itu nggak akan disampaikan ke keluarga, kalian juga boleh let me know lewat kolom komentar video ini. Nah, ini menurut beliau adalah dalam rangka keterbukaan, tapi tidak semuanya saya buka di media, tapi hanya untuk penyidik, pengacara, ada pengacara juga, Komnas HAM, dan juga didampingi Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Oke, kita kan nggak bisa menutup mata sebagian masyarakat Indonesia mulai kehilangan rasa percaya dengan kepolisian dalam kasus ini terutama ya. Makanya tim penyidik juga melihat arah ini, makanya juga dilibatkan pihak-pihak eksternal, Komnas HAM, terus juga Kompolnas, dan juga Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, karena ini bisa mengawal terutama untuk peristiwa isu mengenai data-data forensik untuk tubuh manusia. Nah, untuk mengurangi stigma dan juga spekulasi di masyarakat, makanya yang akan kami undang dan membicarakan nanti adalah orang-orang expert yang berbicara. Expert ini termasuk dalam analisa CCTV, ini juga menjadi alasan beliau kenapa tidak secara detail menyebutkan CCTV yang mana aja, karena sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut. Kita akan lihat apakah CCTV tersebut sudah komprehensif secara lurus, secara make sense, karena kita juga ada dugaan nih, aku baca komentar-komentar kalian. Jangan-jangan Anjas nanti kalau CCTV-nya sudah ada, nanti ada manipulasi nih. Nah, ini juga harus kita kawal teman-teman, jangan sampai itu terjadi gitu. Tapi kan kita melihat perintah dari Kapolri dan juga Presiden yang sudah sama-sama senada, seirama. Pokoknya kita bongkar semuanya, apapun yang terjadi sebenarnya kita bongkar semuanya. Jadi aku melihat bahwa ini dari atasnya aja udah sangat kekeh untuk membongkar semuanya. Tetapi kalau memang ini ada hubungannya dengan pejabat, oknum pejabat Polri, ya pasti beliau tidak akan tinggal diam begitu aja. Makanya salah satu cara melawannya dalam dunia hukum dengan alat bukti yang kuat. Dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan satu orang sebagai tersangka. Alat bukti yang kuat itu ya bisa keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Kenapa aku ulang-ulang terus ini? Agar juga ada proses edukasi ya bagi kita masyarakat di Indonesia. Kemudian, mengenai isu pakaian Brigadir J. Pakaian Brigadir J dikatakan sudah disita dan sedang didalami. Ini akan dicek apakah ada bubuk musio atau tidak. Kalau menurut aku sih pasti bakal ada bubuk musionya ya, karena memang ada bekas tembakan di situ. Tapi kan yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah bekas tembakan tersebut ditembaknya setelah waktu kematian atau sebelum waktu kematian? Mungkin ada yang sebelum waktu kematian ataupun juga sesudahnya. Ada 5 tembakan yang masuk ke dalam tubuh Brigadir J. 4 tembakan itu keluar dan 1 itu masuk tertinggal di belakang dekat leher. Itu adalah yang aku dapatkan dari media massa. Nah, kemungkinan besar yang dari leher ini, kalau aku analisa juga apakah itu salah satu penyebabnya membuat rahangnya itu agak bengkak dan juga retak, karena mungkin aja kalau seandainya pelurunya itu pecah di dalam, ini bisa membuat kayak hantaman yang sebegitu kuatnya. Tetapi untuk menjawab ini semua tentunya harus dibedah secara dalam. Kita nggak bisa melihatnya dari luar. Yang bisa membedah itu adalah dokter otopsi, yang dikatakan di sini adalah orang yang expert di bidangnya. Tetapi ngomongin soal dokter otopsi yang expert di bidangnya, kita paham lah, pasti semua dokter otopsi sudah punya SOP yang sama kurang lebih. Tetapi kan ini mengenai masalah kredibilitasnya. Apakah dokter otopsi pertama yang melakukan otopsi ke Brigadir J itu tidak mengalami tekanan? Takutnya yang disampaikan fakta-fakta memang, tapi tidak fakta secara keseluruhan. Hanya bagian-bagian tertentu aja yang disampaikan, dan kalau itu yang terjadi, ya itu sih nggak fair juga. Karena hanya menyampaikan fakta, tapi tidak secara komprehensif, itu bisa dikategorikan sebagai framing. Itu kalau menurut aku pribadi. Kalau menurut kalian, apakah sama? Ya, itu adalah yang terjadi di perdebatan kita ya, di internet. Nah, makanya kan juga kita ketahui dari tim kuasa hukum Brigadir J, itu meminta dilakukan otopsi ulang. Aku lihat di sini sepertinya dari TNI juga sudah bersedia. Di Jambi itu kan sekarang sedang dilakukan proses persiapan untuk otopsi ulang ya, otopsi yang kedua. Ada dari TNI AL, AU, ada juga dari darat, terus juga laut, darat, dan juga rumah sakit swasta. Dan makamnya pun dari Brigadir J itu dijaga 24 jam, baik dari pihak keluarga dan juga warga sekitar. Ini adalah sebuah langkah yang benar-benar nyata, dan kita melihat bahwa memang kecurigaan ini
dialami oleh banyak orang di Indonesia, nggak cuma 1-2% masyarakat Indonesia, tapi lebih dari itu, makanya juga viral. Makanya kalau kasus yang sudah viral seperti ini, kemudian dicoba ada dugaan misalnya gini, kita selalu mengatakan adalah menggunakan data ilmiah, science gitu. Tapi jangan-jangan ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa apakah ini adalah salah satu cara untuk melakukan manipulasi secara sains, secara ilmiah? Nah itu tadi, kalau diambil data-data, fakta-faktanya hanya bagian-bagian tertentu tapi tidak secara keseluruhan, itu bisa menuju ke sana. Makanya kita harus kawal terus, semua datanya harus dipaparkan secara umum. Nah, materi yang diperiksa, waktu aku lihat dari TV One ini ya, ada keluarga dari Brigadir J yang diperiksa di Polda Jambi, ada 11 orang, itu kan dilakukan pemeriksaan di hari Jumat kemarin, 22 Juli 2022, dari jam 8 pagi sampai malam. Aku lihat juga dari Ibunda Brigadir J posting di Facebooknya. Beliau mengatakan bahwa pemeriksaan di situ lebih ke masalah saksi-saksi yang melihat Brigadir J di tahapan hari Minggu pada saat jenazah didatangkan ke sana, memberikan yang memfoto-foto ya luka-lukanya, lebih ke berhubungan dengan data otopsi. Mudah-mudahan situ bisa menjadi salah satu petunjuk yang kuat ya. Nah, untuk masalah handphone sendiri, ini juga bagi aku unik ya. Handphone, kalau aku lihat keterangan dari Kadif Humas Polri, Pak Irjen Pol Dedi Prasetyo, itu kan dinyatakan ada 2 handphone dari Brigadir J yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Tetapi kalau aku cek dari keterangan tim kuasa hukumnya, itu kan dikatakan ada 3 handphone. Sebenarnya ada 3 atau 2, atau sebenarnya ada tambahan lagi nanti, karena kan kita ketahui bisa aja mungkin ada kesalahan ucap atau ada beberapa hal yang miskomunikasi. Sebenarnya ada 3 atau 2. Kalau seandainya beneran ada 3, kenapa yang diperiksa cuma 2? Ini tadi bagi aku yang dugaannya kalau seandainya menggunakan data-data ilmiah, tetapi nggak semua data ilmiah diambil, ya misalnya handphone ini ada 3 handphone, tapi yang diambil cuma 2. Satunya kemana? Apakah jangan-jangan yang satu ini adalah yang paling krusial yang dipakai untuk komunikasi di detik-detik terakhirnya? Nah, makanya aku bilang komprehensif ya, semuanya itu nggak cuman mentang-mentang handphonenya sudah ada, artinya sudah tertik gitu kan ya, untuk topik atau peristiwa mengenai handphone ini sendiri, teman-teman. Kemudian aku juga melihat bahwa kan yang dilaporkan awal-awal dari tim kuasa hukum Brigadir J, selain pasal pembunuhan, juga ada pasal pencurian. Apakah pasal pencurian ini, pencurian handphone tepatnya, itu sudah ditolak karena handphonenya sudah dimunculkan, makanya dikeluarkan handphone tersebut agar bisa mematahkan tuntutan dari tim kuasa hukum Brigadir J. Itu juga yang aku amati dari kasus ini, karena pada saat Kadif Humas menyampaikan kasus ini sudah laporan dari Brigadir J, itu tim kuasa hukumnya sudah masuk ke dalam tahapan penyidikan, ya artinya beberapa hal yang nggak disampaikan secara spesifik yang mana aja, itu kan juga menjadi pertanyaan yang sangat kuat ya. Karena ada beberapa pasal, ada 4 atau 5 gitu kan ya. Pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Tapi yang dikatakan sudah diterima laporan penyidikannya untuk masuk ke tahapan penyidikan. Tapi yang mana, itu yang belum kita mendapatkan clear-nya, lebih jelasnya di mana. Itu yang bisa aku update teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Terima kasih semuanya sudah support, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun Club. Bye-bye.